teman-teman, saya Devi. Di video kali ini saya akan bahas tentang cara menggunakan beberapa rumus Excel yang nantinya akan membantu kalian. Yuk kita simak. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah tabel yaitu data analisis kinerja pegawai. Di sini ada beberapa tabel yang masih kosong ya, yaitu nama pada ijazah, nilai peningkatan kinerja, nilai kinerja, tunjangan, dan nilai rata-rata per divisi. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke kita akan mencari nilai rata-rata per divisi terlebih dahulu karena rumusnya lumayan simpel ya. Nah, di nilai rata-rata per divisi ini kita akan menggunakan rumus of break if. Apa sih kegunaan of break if dalam Excel? Nah, of break if itu adalah untuk menghitung rata-rata dari rentan sel yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi, karena kita mencari rata-rata, jadi kita menggunakan of break if. Itu sama dengan of break. Nah, ini karena nilai rata-rata per divisi, jadi pacuannya pada divisi ya. Nah, kita blok. Lalu kita koma. Untuk kriterianya ini kita mengambil rumus dari sini. Ya. Jika kita tidak menggunakan ini atau mengetiknya, contohnya pemasaran. Koma, untuk average rate-nya ini kita menggunakan bulan ini. Kita kunci. Lalu kita tutup kurung, lalu enter. Maka hasilnya 72,5. Nah, maka jika kita tarik nilai ini ke bawah, maka dia akan mengikuti nilai ini. Karena di bagian rumus ini kita mengetik pemasarannya ini. Jadi kita tinggal ganti di sini menjadi ini. Baru enter. Nah, nanti jika kita tarik rumusnya, maka dia otomatis akan mengikuti ini. Jadi, kita bagian di sini, bagian ini tidak perlu kita mengetik, tapi mengambil dari sini. Atau kalian juga kalau mau mengetik juga boleh sebenarnya, tapi akan sedikit rumit ya. Ini cuma 3, itu tidak masalah. Kita bisa mengetik sebanyak 3 kali ya. Tapi kalau misalkan kita ada 1000 data atau 100 data, masa kita mengetik kan tidak mungkin ya. Nah, maka kita akan menggunakan sel ini, kunci ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan mencari nilai peningkatan kinerja. Nilai peningkatan kinerja ini kita menggunakan rumus if. If itu untuk melakukan pengujian logika dan mengembalikan nilai berdasarkan hasil pengujian. Nah, di sini sudah ada ketentuan peningkatan kinerja dihitung dari selisih bulan ini dan bulan lalu. Tinggi jika meningkat lebih besar dari 15, sedang jika meningkat di atas 10, rendah jika di luar ketentuan di atas. Nah, di sini kita akan mengurangi dulu ya selisihnya untuk membandingkan nanti. Kalau kurang berarti kalau selisih berarti otomatis dikurang ya dia. Berarti bulan ini dikurang bulan lalu. Nah, ini dia. Jadi kita akan mencari bulan ini. Dengan if setelah itu bulan ini dikurang bulan lalu, jika dia lebih besar dari 15, maka dia akan tinggi. Ya. Nah, kita tanya lagi. If bulan ini dikurang bulan lalu, jika dia lebih besar dari 10, maka dia akan sedang. Nah, jika tidak, maka dia akan rendah. Ya. Sedang ya, karena selisih antara 80 dan 67 itu di atas 10. Jadi dia sedang. Ini karena di bawah 10 dan di bawah 15 juga, maka dia rendah. Ini tinggi karena di atas 15, maka dia tinggi. Itu juga seterusnya ya. Nah, ini kita bisa hapus atau delete ya. Nah, kita akan mencari nilai kinerja. Nilai kinerja ini masih menggunakan if. Nah, untuk nilai kinerja ini dihitung dari nilai bulan ini, yaitu ini. Ya, jika dia nilai di bawah 60, maka hasilnya akan D.
C jika nilai antara 60 sampai 70, B jika mencapai nilai 85, A jika mencapai nilai 90. Jadi kita menggunakan rumus if. Nah, itu bulan ini jika dia lebih kecil dari 60. Nah, sebenarnya di sini ada dua cara ya untuk mencari nilai kinerja, yaitu dari besar ke terkecil atau terkecil dari ke besar. Nah, saya hanya memahami dari kecil ke terbesar ya. Jadi saya di sini akan menggunakan rumus terbesar ke terkecil. Ini jika lebih kecil dari 60, maka hasilnya akan D. Oke, kita tanya lagi. If jika ini lebih kecil dari 70, maka dia akan C. Kita tanya lagi, if jika ini lebih kecil sama dengan 85, maka dia akan B, mendapatkan nilai B. Atau selebihnya akan mendapatkan nilai A. Mendapatkan B karena ini sebentar ya. Karena ini tuh 80 ya, berarti termasuk ke B. Karena jika ini diganti menjadi 78, 7, jadi 67 deh. Maka dia C, karena jika nilai antara 60 sampai 70, berarti 67 itu masih termasuk ke nilai C ya. Nah, ini 80 sudah termasuk ke nilai B. Jadi kita akan mencari nama ijazah. Di sini cukup rumit sebenarnya ya. Nggak terlalu rumit, tapi kita akan pecah-pecah sedikit agar kalian bisa memahami. Nah, di sini saya akan menggunakan rumus find, F-I-N-D, yaitu mencari posisi karakter dalam string. Jadi pertama saya akan mencari posisi tanda koma ini berada di urutan keberapa. Jadi kita menggunakan rumus find ya. Kita petik 2 dulu, koma petik 2. Karena kita mencari komanya. Nah, maka berarti komanya berada di urutan ke-13. Jadi kita rubah sedikit di sini karena kita mencari ketut dan ketutnya ini berada di kanan, berarti kita menggunakan right. Ya. Right. Setelah itu kita klik cell. Lalu kita akan menggunakan len. Len ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah string atau teks. Fungsi ini sangat berguna ketika Anda perlu mengetahui panjang teks, misalnya untuk validasi data, pemrosesan string, atau analisis teks. Jadi di sini fungsi len itu untuk menghitung panjang teks. Berarti len, klik len, buka kurung, tulis koma, nah, kita tutup kurung. Dari hasil len ini akan kita kurangi dari hasil find ini. Nah, karena panjang ini dikurang find ini. Jadi di sini saya akan mengubah nama ketut ini menjadi huruf kapital semua ya. Jadi kita akan menggunakan rumus upper. Sudah ya. Nah, sekarang kita akan mencari nama Andi Saputra ini. Di depan komanya ini ya. Kita hanya perlu mengedit sedikit rumusnya ini. Kita akan menambahkan dan di sini. Lalu petik 2 spasi. Petik 2 spasi. Petik 2 spasi petik 2. Kenapa kita menggunakan petik 2 dan ada spasi di tengah-tengah petik 2 ini? Itu akan memberikan jarak antara ketut dan Andi Saputra ini. Nah, dan lagi ya. Lalu saya akan menggunakan rumus proper. Proper ini bertujuan untuk mengganti teks paling depan menjadi huruf kapital dan sisanya menjadi huruf kecil semua. Proper. Lalu kita akan karena teks Andi Saputra ini berada di kiri, berarti kita menggunakan rumus left.
Oke, lalu klik cell, lalu koma, kita menggunakan find juga untuk mengetahui posisi dari komanya. Petik 2, koma, petik 2, petik, lalu ini, kita tutup kurung. Nah, enter. Nah, ini sudah ya. Tapi di sini masih ada tanda koma, karena ini belum dikurang dari, ini kita kurang satu saja di sini. Untuk menghilangkan tanda komanya ya. Nah, maka komanya sudah hilang. Karena hasil dari find ini yaitu urutan komanya berada urutan ke-13. Find ini berada ke-13. Jadi dia akan mengambil komanya juga. Maka di sini kita akan menaruh kurang satu untuk menghilangkan tanda koma. Ya, jadi kita tinggal menariknya dari sini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi selanjutnya kita akan mencari nilai tunjangan. Nah, nilai tunjangan ini itu bertujuan pada tunjangan golongan ditambah tunjangan kinerja ditambah insentif peningkatan kinerja. Tunjangan golongan 1 mendapatkan 400.000, tunjangan golongan 2 mendapatkan 600.000, 3 mendapatkan 800.000, 4 mendapatkan 1 juta. Dan nilai tunjangan kinerja itu jika A mendapatkan 1 juta, jika B mendapatkan 750.000, jika C mendapatkan 400.000, jika D tidak mendapatkan sama sekali atau 0. Nah, jadi yang pertama, ini kita akan pecah ya menjadi 4 bagian ya, yaitu tunjangan golongan, tunjangan kinerja, insentif meningkat kinerja, dan bonus. Jadi kita akan mencari tunjangan golongan. Tunjangan golongan ini berpacu pada nomor ID. Itu kita akan menggunakan rumus if dan right. If, karena yang kita ambil dari sini yaitu angka dari kanan ya, yaitu angka ini, angka ini saja. Ini saja. Nah, angka itu saja yang kita ambil. Maka kita menggunakan right. Sama dengan if, right. Nah, kita klik sel ini. Lalu, koma 1, tutup kurung, sama dengan petik 2, 1, petik 2. Nah, jika dia golongan 1, maka akan mendapatkan tambahan sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tanya lagi. If, right. Nah, ini, koma 1 ditutup sama dengan jika dia golongan 2, maka akan mendapatkan uang sebesar 600.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tanya lagi. If, right. Jika dia golongan 3, maka akan mendapatkan uang sebesar 800.000. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika dia golongan 4, like, ini, lalu koma 1. Jika dia golongan 4, maka akan mendapatkan nilai tambahan, uang tambahan sebesar 1 juta. Nah, selebihnya akan 0. 400.000 ya, karena dia golongan 1. Ini golongan 2 mendapatkan 600.000. Ini golongan 3 mendapatkan 800.000. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tunjangan kinerja. Nah, berpatokan pada ini dong, nilai kinerja. Berarti kita akan menggunakan rumus if, tanda koma, habis itu nilai kinerja. Jika dia nilai kinerjanya A, maka dia akan mendapatkan uang sebesar 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita tanya lagi. Jika dia nilai kinerjanya B, maka dia akan mendapatkan uang sejumlah 750. 1, 2, 3. Kita tanya lagi. If, jika nilai kinerja dia C, maka dia akan mendapatkan tambahan uang sebesar 400.000. 1, 2, 3, 4, 5. Jika tidak, maka 0. Nah,
Dia mendapatkan 750.000 karena nilai kinerja dia B. Ini mendapatkan 1 juta karena kinerja dia A. Ini mendapatkan 400.000 karena kinerja dia C. Oke, jadi di sini kita akan menggabungkan ini dengan ini ya. Kita salin saja rumus ini. Nah, Ctrl C. Lalu kita pergi ke rumus pertama. Nah, di sini kita tambahkan spasi lalu Ctrl V. Lalu Enter. Nah, maka akan bertambah dia ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai setiap satu peningkatan. Ini ya, bagian ini ya. Insentif dan nilai setiap satu peningkatan NPK. Nanti kita menggunakan rumus if, karena kita main logika. If nilai, jika dia sedang, maka akan jika dia tinggi atau sedang, akan dikali 15 dan 10 atau 10. Nah, ini kriteria pertama tinggi, maka nilai NPK-nya ini dikunci ya, dikali dengan 15. Karena ini ya, jika dia nilai tinggi, NPK dikali 15. Jadi 15 dong. Karena dia kriterianya kita tulis tinggi di sini. Nah, kita tanya lagi. If, nah, jika dia sedang, maka nilai NPK-nya ini dikalikan dengan 10. 10. Selebihnya 0. Nah, ini dapat 0 ya, karena nilai peningkatan kinerja itu rendah. Ini tinggi, mendapatkan 2 mendapatkan nilai segini karena nilai NPK-nya itu tinggi. Kita tinggal mensalin rumus dari sini. Sama seperti tadi ya. Ctrl C, lalu pergi ke sini. Klik ini. Lalu kita tinggal tambah Enter. Nah, maka otomatis akan bertambah di bagian sini. Nah, selanjutnya kita akan mencari bonus. Bonus tunjangan diberikan kepada karyawan yang mencapai nilai 95 sebesar 1 juta rupiah. Kita akan menggunakan rumus if. Yaitu untuk bonus ini nilainya itu bulan ini ya. Kita klik bulan ini. Jika dia lebih besar dari 95, maka akan mendapatkan tambahan uang sebesar 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika tidak, maka 0. Itu kurung. Nah, ini 0. Nah, ini dapatkan 1 juta karena nilai bulan ini dia 95. Coba kita ganti ini menjadi 98. Nah, maka akan mendapatkan 1 juta. Nah, jadi sekarang kita akan mengcopy rumus ini. Ctrl C, lalu kita tambahkan di bagian sini. Tambah Ctrl V. Nah, otomatis akan bertambah. Nah, oke. Itu saja karena kolomnya sudah terisi semua. Jadi, itu saja penjelasan tentang cara menggunakan beberapa rumus Excel yang bisa kamu gunakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa. Bye-bye.